Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la walada wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ahlu sidqi wal wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di sebaik-baik tempat di rumahnya yang mulia. Semoga setiap langkah yang kita tempuh menuju tempat ini tiap tampaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi pemudah kita semua, jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga dulu kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Dan disebabkan pula pada kesempatan yang indah ini kita semua berhimpun untuk menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat kepadanya dan juga menelusuri kisah hidupnya, serta mengikrarkan dalam hati untuk bersemangat mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua termasuk umatnya yang beruntung disambut oleh beliau kelak ketika kebangkitan di Al-Haud, diberi minum oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan air telaganya Al-Kautsar yang lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju. Dan kita beruntung untuk berenang di bawah pancinya pada saat penghimpunan. Dan kita beruntung untuk mendapatkan syafaatnya serta bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Atas beberapa pertimbangan dari rekan-rekan panitia, saya memikirkan untuk menyatukan majelis jejak Nabi, kajian yang ada di Masjid Raya Pondok Indah setiap Jumat malam pekan keempat, dengan yang kita laksanakan di Masjid Bank Indonesia setiap Ahad keempat. Ada beberapa masukan bahwa kajian dengan kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran bermanfaat namun cukup berat untuk diikuti oleh para jamaah. Maka dalam penggabungan itu insya Allah kita menyambung kajian kita di Masjid Raya Pondok Indah tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada pertemuan 2 bulan yang lalu di Masjid Pondok Indah kita sampai membahas pada kembalinya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dari hijrah ke Habasyah karena kabar palsu tentang masuk Islamnya orang-orang Quraisy. Juga kita sudah membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW seperti disebutkan oleh Allah ketika Allah menyampaikan kepada beliau, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan benar-benar wahai Muhammad, sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang awal. Maka ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengenang 2 orang Nabi yang agung di antara para Rasul ulul azmi. Beliau mengenang tentang Ibrahim alaihissalam yang menyatakan kepada Allah, "Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim."
Ya Allah, siapa yang mengikuti aku, membebaskan dirinya dari kesesatan yang banyak ditimbulkan oleh berbagai macam berhala-berhala sesembahan, menjadi seorang muslim yang hanif. Siapa yang mengikuti aku, kata Ibrahim, maka dia termasuk golonganku. Wa man asani, dan siapa yang kemudian durhaka kepadaku, ya Allah, fa innaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengenang tentang Nabiullah Isa alaihissalam ketika Isa mengatakan kepada Rabbnya Azza wa Jalla, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau Engkau hendak menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka tidak lain adalah hamba-hamba. Wa ittaghfir lahum, dan Engkau jika mengampuni mereka, fa innaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika itu Rasulullah mendapatkan ayatnya Allah Azza wa Jalla, wal akhiratu khairun laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik bagimu wahai Muhammad daripada yang awal di dunia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan saat itu diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan beliau dapatkan di akhirat kelak. Di sana ada sebuah istana untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luasnya dari ujung ke ujung, ufuk ke ufuk, belum tampak akhirnya. Ketika dilihat ke atas, sangat tingginya sampai tidak tampak puncaknya. Semuanya terbuat dari mutiara dan permata yang kilau-kilau begitu indahnya. Rasulullah Muhammad SAW mengenang kedua nabi yang mulia itu, lalu menangis. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa mengutus Jibril alaihissalam. Kepada Jibril Allah firmankan, turunlah wahai Jibril dan tanyakan kepada Muhammad apa yang membuatnya menangis. Rabb kita Azza wa Jalla hendak bertanya, padahal dia Maha Tahu. Maka Jibril turun dari sisi Allah menuju kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril bertanya, maka tidak ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis wahai Rasul? Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummati ya Jibril, ummati. Kalau Ibrahim alaihissalam bisa mengatakan, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kalau Isa alaihissalam bisa mengatakan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, maka apa tentang umatku ya Jibril? Apa tentang umatku ya Jibril? Jibril alaihissalam menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menyampaikan, ya Rabbi, sesungguhnya yang membuat Muhammad alaihissalam menangis adalah umatnya. Rabb kita Azza wa Jalla Maha Tahu, maka dia berfirman, wahai Jibril, katakan kepada Muhammad, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Maka Jibril alaihissalam turun ke dunia, kemudian menyampaikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, maka Rabbmu akan memberikan karunia kepadamu sampai engkau puas, sampai engkau redha atas semua. Rasulullah SAW kemudian tersebut. Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis yang panjang tentang syafa'atul udhma menghubungkannya, memunasabatkannya dengan ayat ini, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah Rabbmu akan memberikan kepadamu karunia sampai kau redha. Apa yang akan diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada hari ketika manusia
Bani Adam terguncang oleh kedahsyatan hari di mana pengadilan Allah Subhanahu wa taala ditegakkan. Begitu kalang kabut mereka dan tak ada kecemasan yang tiada tara, maka mereka berbondong-bondong menuju kepada bapak mereka semua, Adam alaihi salam, lalu berkata, wahai bapak kami, engkau adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan tangannya sendiri. Dia tiupkan ruh kepada diri. Engkau dimuliakan sebagai bapak semua manusia, dan bahkan Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud kepada. Maka wahai bapak kami, kata semua manusia, mohon kepada Allah agar Dia mengampuni kami, membebaskan kami dari azab. Adam alaihissalam menangis, mengatakan, bagaimana mungkin aku akan memintakan untuk kalian, sementara aku pernah diusir keluar dari ridha dan syurganya Rabbku Azza wa Jalla karena kesalahan. Pada aku pernah mengatakan kepada Rabbku Azza wa Jalla, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Aku tidak sanggup, kata Adam, maka pergilah kalian kepada Nuh alaihissalam. Allah memujinya, innahu kana 'abdan syakur. Nuh itu seorang hamba yang pandai bersyukur. Maka berbondong-bondong manusia menghadap kepada Sayyidina Nuh alaihissalam, dan mereka berkata kepada Nuh, ya Nuh, engkau adalah Abul Bashar Ats-Tsani, engkau bapak manusia yang kedua. Segala manusia yang ingkar kepada dakwah yang engkau bawa telah Allah binasakan, sementara anak keturunanmu menjadi penghuni bumi keseluruhannya. Maka wahai Nuh, mohonkan kami kepada Allah, wahai hamba yang pandai bersyukur, agar Dia mengampuni kami, bebaskan kami dari azab, masukkan kami ke dalam surga. Apa jawab Nuh alaihissalam? Beliau menitikkan air mata dan kemudian mengatakan, bagaimana mungkin aku memintakan untuk kalian, sementara aku pernah memintakan untuk anakku sendiri, darah dagingku sendiri, selidiran tulangku sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadaku, innahu laisa minni, innahu amalun ghairu salih. Dia bukan termasuk golongan. Dia seorang yang beramal bukan dengan kesalahan. Kalau untuk anakku sendiri aku tidak bisa meminta, bagaimana mungkin aku meminta untuk kalian semua? Pergilah kepada Ibrahim alaihissalam, karena sesungguhnya Ibrahim adalah Khalilur Rahman, kekasih mesranya Allah yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datanglah kepada. Maka berbondong-bondong manusia beralih dari Nuh alaihissalam kepada Ibrahim alaihissalam. Lalu mereka mengatakan, wahai Ibrahim, engkau adalah Khalilur Rahman, engkau adalah kekasih Allah, engkau adalah orang yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau telah melalui berbagai macam ujian yang sangat besar di dalam hidup, sehingga Allah menegaskan bahwa engkau kecintaannya, maka mintakan kepada Allah agar membebaskan kami dari murka dan nerakanya, memberikan kepada kami ridha dan syurga. Ibrahim alaihissalam mengatakan, aku sangat malu, aku pernah memintakan ampun untuk orang yang tidak layak menerima ampun, yaitu ayah. Kalau itu ayahku, Rabbku diam kepada, mana aku berani memintakan untuk kalian. Jangan aku, tetapi pergilah kepada Musa alaihissalam. Sesungguhnya dia adalah kalimullah, orang yang pernah nafsu berbincang-bincang, berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia-manusia itu berduyun-duyun berpindah kepada Musa alaihissalam dan mengatakan, ya Musa, anta kalimullah, engkau orang yang pernah berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau manusia yang paling banyak disebut namanya di dalam kitabnya yang paling mulia. Engkau adalah hamba yang disayanginya, wahai Musa. Maka mohonkanlah untuk kami kepada
kepada Allah, agar dia bebaskan kami dari murka dan nerakanya, agar dia masukkan kami dalam ridha surga. Musa alaihissalam mengatakan, bagaimana mungkin aku meminta untuk kalian, padahal aku bersalah beberapa kali terhadap Rabbku. Aku membunuh orang, dosa besar yang kulakukan. Aku pernah membawa kaumku, tetapi kaumku membuatku malu kepada Rabbku, selalu menyakiti tentang itu. Bagaimana mungkin kalau untuk umatku yang taubat mereka harus membunuh dirinya? Aku tidak mampu memintakan. Bagaimana mungkin aku memintakan ampunan untuk kalian? Pergilah kepada Isa alaihissalam, pergilah kepada Isa alaihissalam, karena sesungguhnya dia adalah manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan tumbuh di rahim seorang wanita yang suci tanpa perantaraan seorang laki-laki, dan rohnya ditiupkan, kalimatnya yang ditiupkan ke dalam rahim Maryam. Dia hamba yang pernah diangkat oleh Allah kelak justru di dalam kehidupannya. Bergerak manusia menghadap Isa alaihissalam, dan nanti kita akan menemukan keistimewaan Sayyidina Isa alaihissalam menurut sebagian ulama disebabkan Isa nantinya, bagi kita nantinya pada saat kita bicara tentang ini adalah pernah Isa alaihissalam menjadi umat Rasulullah SAW. Isa tidak menyebut apa-apa. Isa ketika didatangi oleh orang-orang itu hanya tersenyum dan mengatakan, bukan aku, tetapi Muhammad SAW yang punya hak untuk memintakan syafaat itu untuk kalian. Jadi kalau yang lain menyebut tentang kesalahan, Adam menyebut kesalahan, Nuh menyebut kesalahan, Ibrahim menyebut kesalahan, Musa menyebut kesalahan, Isa tidak. Isa langsung mengatakan, bukan aku, tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menyampaikan permohonan kalian kepada Allah. Maka mereka berduyun-duyun menghadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat itu baginda Nabi bersujud di hadapan Rabbnya. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud, maka Allah cakup dengan tangannya orang-orang yang malam ini Allah bebaskan dari murka dan siksanya. Allah naikkan ke dalam rahmatnya. Dan Rasulullah Muhammad SAW terus saja bersujud seperti itu. Dan selama Rasulullah masih bersujud, Allah masih kemudian mencakup lagi hambanya untuk dibebaskan dari azab dan murkanya, dibawa menuju rahmatnya. Terus sedemikian. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Tafsirnya adalah Rasulullah Muhammad akan terus bersujud sampai hatinya ridho dan puas, dan Rabbnya Azza wa Jalla akan terus memberikan karunia berupa pembebasan umat ini dari azab dan murkanya, terus dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika nanti Rasulullah telah ridha, telah puas, dia angkat kepalanya. Saat itulah baru Allah menghentikan cakupan tangannya yang maha mulia untuk membebaskan hambanya dari kemurkaan dan siksanya. Kami semua ya Allah mengharapkan kami termasuk umat Nabi-Mu yang beruntung untuk berada di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Inilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat-saat yang sangat berat itu. Pada saat-saat ketika kemudian pemboikotan mulai dilancarkan oleh orang-orang Quraisy, mengetahui keberadaan Rasulullah Muhammad yang kokoh di tengah kaumnya. Mereka memasang sebuah plakat yang diberi persetujuan oleh hampir seluruh pemuka Quraisy, tentu saja kecuali Bani Hashim dan Bani Muthalib, keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ tertulis, di dalam plakat itu tertulis, Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Ditulis apa di situ? Seluruh orang-orang Quraisy dan penduduk Makkah menyatakan terhadap Muhammad, para pengikutnya yang beriman, juga Bani Hashim dan Bani Muthalib yang melindunginya, untuk satu, tidak menjual kepada mereka, tidak membeli dari mereka. Dua, tidak meminjam kepada mereka, tidak meminjami untuk mereka. Tiga, tidak berhutang kepada mereka dan tidak menghutangkan apapun untuk mereka. Empat, tidak memberi kepada mereka dan tidak meminta apapun kepada mereka. 5.
tidak menikahi salah seorang di antara mereka dan tidak menikahkan anak perempuan dengan salah seorang lagi di antara mereka. Dan selanjutnya memutus semua hubungan silaturahmi dengan mereka. Perjanjian yang sangat zalim ini, pelakat pemboikotan yang sangat zalim ini, mereka gantungkan di dalam Ka'bah yang mulia. Dan sejak hari itu berlaku, maka Abu Talib, pemimpin Bani Hashim dan Bani Muttalib, paman Nabi SAW yang melindungi dakwah beliau dengan segenap jiwa raga, memimpin orang-orang yang beriman, juga orang-orang yang belum beriman di antara Bani Hashim dan Bani Muttalib, tetapi mencintai Rasulullah dan membela beliau, dipimpin menuju ke celah sebuah gunung, celah di antara gunung-gunung Makkah, di Makkah bagian atas yang kemudian dikenal sebagai Syekh Abu Talib, Camp Abu Talib. Di situ mereka mendirikan tenda-tenda dan kemah-kemah karena mereka dikucilkan, disingkirkan oleh seluruh penduduk Makkah. Mereka hidup di sana, hidup dalam sesuatu yang sangat berat, hidup dalam keadaan yang sangat parah dan memprihatinkan hampir 3 tahun lamanya. Di tengah kehidupan yang semacam itu, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menguatkan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in dengan firman-firman Allah yang datang kepada beliau. Tetapi ada saat di mana pada saat itu pula beliau merasa menanggung beban yang sangat berat. Kita pernah membahas pada pertemuan yang lalu apa yang membuat Rasulullah SAW merasakan beban yang sangat berat itu. Beban untuk berdakwah, amat berat beban beliau. Beban untuk menyampaikan hidayah, amat berat bagi beliau. Beban memikirkan umatnya, khawatir bahwa umatnya itu disebabkan kekufuran mereka, pembangkang mereka terhadap risalah, akan menerima azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 hal itu telah memberati pundak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kekhawatiran beliau tentang betapa diri beliau barangkali belum menyampaikan risalah dengan tuntas dan sempurna. Barangkali beliau merasa barangkali beliau belum optimal di dalam bertugas. Barangkali beliau merasa belum maksimal di dalam mengerahkan seluruh kemampuan untuk menyampaikan risalah. Dan beban yang kedua adalah kekhawatiran beliau akan umatnya terus membangkang, yang menyiksa, yang menyakiti, yang melakukan berbagai macam kejahatan kepada kebenaran dan para ahli kebenaran. Betapa beliau mengkhawatirkan mereka akan ditimpa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azab yang besar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari-hari tersebut, demikian menurut sebagian ulama, setelah surah Ad-Duha yang mempersaksikan bahwa Rabb beliau senantiasa bersama beliau, Allah menurunkan untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam surah Al-Nashr. Maka Allah berfirman kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul a'lam. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyampaikan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Alam nashrah, bukankah kami telah melapangkan laka untukmu sadarka dadamu, wa wada'na, dan telah kami angkat lalu letakkan angka dari dirimu
wizrak, beban berat. Beban berat itu alladzi anqadha, yang telah menekan, menyesakkan, memberatkan dhahrak, pada punggung. Warfa'na, dan kami telah tinggikan laka untukmu zikrak, sebutan. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna, maka sesungguhnya, ma'al usri, beserta kesulitan, yusra, ada kemudahan. Inna, sesungguhnya, ma'al usri, beserta kesulitan itu, yang sama itu, yusra, ada kemudahan. Fa'idha faragta, maka apabila engkau selesai menyempurnakan satu urusan, fansab, maka kerahkan seluruh diri untuk bersungguh-sungguh mengerjakan perkara yang berikutnya. Wa ila rabbika, dan terhadap kepada Rabb, farghab, hendaklah engkau berharap penuh kerinduan, penuh kecintaan. Subhanallah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pengarahan dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu. Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan dada, maknanya kata Imam Ibnu Katsir, memberikan ke dalamnya cahaya, meluaskannya untuk menerima berbagai hal yang besar di dalam hidupnya. Pertama-tama adalah beban besar yang akan Allah pikulkan kepada beliau, tidak mungkin dihela kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala telah melapangkan untuk diri beliau sallallahu alaihi wasallam dada itu. Sebagaimana seseorang ketika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan hidayah, pertama-tama Allah akan memberikan kepadanya dada yang lapang. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat ke-125, "Fa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Faman, maka barang siapa, yurid, yang menghendakinya, siapa yang menghendakinya? Allah Subhanahu wa ta'ala menghendakinya, ayyahdiyahu, menghendaki untuk memberikan petunjuk hidayah kepadanya, yashrah, maka dia akan lapangkan sadrahu, dada orang itu, lil Islami, untuk berserah diri, untuk berislam, untuk berpasrah kepada Allah, untuk berada di dalam keadaan hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu datang kepada hati yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya kelapangan. Maka di dalam dakwah, bagi seorang dai yang menjadi alatnya Allah untuk menebarkan cahaya ke segala penjuru bumi, dalam menyampaikan dakwah, Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki agar para dai itu melapangkan dada manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, salah satu ayat yang menjadi akhlak khuluqiyatul da'i, akhlak da'i, yang oleh Syekh Dr. Umar Al-Muqbil dijadikan salah satu qawaid Qur'aniyah, kaidah kehidupan dalam Al-Qur'an, yaitu khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahil. Kalau kita hendak menyampaikan dakwah dan risalah kebaikan-kebaikan ini kepada manusia, maka
Subhanahu wa ta'ala menyampaikan khudil afwa. Bukan hanya sekedar jadilah kau pemaaf, tetapi khudil afwa itu menurut Al-Alamah As-Sa'di dalam Taisirul Karimir Rahman adalah satu, terimalah kaum apa adanya. Dua, maklumi kekurangan-kekurangan mereka. Tiga, maafkan kesalahan-kesalahannya. Empat, jangan bebani mereka melebihi apa yang mereka sanggupi. Lima, jangan bicara kepada mereka apa yang tidak mereka mengerti.